Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Abu, tetap di Comfort Kid Channel. Kali ini Kak Abu akan membahas salah satu materi kelas 9 SMP, yaitu fungsi kuadrat. Dan di sini kita akan membuat grafik fungsi kuadrat. Ya, di sini ada persamaannya, yaitu x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Langsung saja kita akan membuat selangkah demi selangkah ya. Kita awali dengan langkah pertama. Cara untuk membuat grafik fungsi kuadrat yang pertama adalah kita harus tentukan dulu bentuk grafiknya ya. Caranya tinggal kita lihat persamaan fungsi kuadratnya ya. Di sini ada beberapa koefisien ya, yang ada di x kuadrat, x ya, dan konstantanya itu ya. Nah, ini kita lihat untuk x kuadrat tidak ada angkanya atau nilainya, berarti kita harus tahu dulu kalau tidak ada angkanya berarti kita anggap nilainya 1 ya. Dan 1 ini, koefisien yang bernilai 1 ini adalah kita sebut A ya, A-nya sama dengan 1. Terus untuk koefisien pada variabel X ya, yaitu 2, kita anggap B. Dan untuk konstantanya ya, negatif 8 kita anggap C. Ya, ketentuannya apabila A lebih besar daripada 0, berarti nanti gambar garisnya atau grafiknya yaitu parabola terbuka ke atas ya. Kalau A lebih besar dari 0. Sedangkan kalau seperti ini ya, gambarnya ya, parabola terbuka ke atas. Sedangkan kalau A lebih kecil daripada 0 ya, berarti parabolanya terbuka ke bawah ya. Contohnya ini gambarnya ya. Nah, terus kita bisa ketahui ya bahwa A-nya pada persamaan kuadrat tersebut adalah 1. Berarti 1 lebih besar daripada 0 ya. Berarti bentuk grafiknya adalah parabola terbuka ke atas ya. Benar ya? Nah, seperti ini ya. Insya Allah adik-adik bisa ya menentukannya ya. Lanjut untuk langkah berikutnya, yaitu langkah kedua ya. Kita bisa menentukan dulu perpotongan grafik dengan sumbu X ya, perpotongan grafik dengan sumbu X ya. Nah, kita bisa lihat dari persamaannya lagi ya. Di sini kita sebutkan A, B, dan C-nya ya. Untuk rumus menentukan apakah grafiknya berpotongan dengan sumbu X atau tidak adalah rumusnya D sama dengan B kuadrat negatif 4AC atau min 4AC. Nah, D ini adalah diskriminan ya, diskriminan ya. Kita harus hafal nih adik-adik ya, bahwa D atau diskriminan rumusnya seperti yang tertera di slide tersebut. Lanjut, ketentuannya ya, apabila D-nya lebih besar daripada 0, maka grafiknya berpotongan dengan sumbu X ya. Misalnya seperti ini. Ini adalah contohnya ya, berpotongan ya grafiknya ya dengan sumbu X. Sedangkan apabila D-nya lebih kecil daripada 0, maka grafiknya tidak berpotongan dengan sumbu X ya. Contohnya ya, ini adalah contohnya apabila grafiknya tidak berpotongan dengan sumbu X ya. Terus kita ketahui bahwa D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan ya B, A, dan C-nya ya. Ini B-nya kita masukkan berapa nilainya? Ya 2 ya. 2 kuadrat. Terus min 4, A-nya berapa? 1. Terus C-nya berapa? Ya, negatif 8. Kita kerjakan. D sama dengan 2 kuadrat adalah 4. Terus negatif 4 kali 1 kali negatif 8, hasilnya plus 32 ya. Kemudian kita kerjakan yang terakhir, 4 tambah 32 hasilnya 36 ya. Berarti kita temukan bahwa 36 lebih besar daripada 0 ya. Berarti apa? Berarti grafiknya pasti berpotongan dengan sumbu X ya, karena D lebih besar daripada 0 ya. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya yaitu langkah ketiga ya. Caranya kita
tinggal menentukan perpotongan grafik dengan sumbu Y. Ya, kalau tadi perpotongan grafik dengan sumbu X, sekarang dengan sumbu Y. Caranya ya atau ketentuannya ya, kita harus menentukan dulu bahwa X-nya kita ganti dengan 0. Karena perpotongan grafik dengan sumbu Y pasti nanti titik koordinatnya 0, sekian ya. 0, sekian ya. Kita lihat dari persamaan fungsi kuadratnya ya. Kemudian X-nya kita ubah ke dalam 0 ya, atau X-nya kita ganti dengan nilai 0 ya. X-nya ini kita ganti 0 kuadrat tambah 2 kali 0 negatif 8 sama dengan Y. Berarti 0 kuadrat 0 ya, tambah 2 kali 0 ya juga 0, berarti sisanya negatif 8 sama dengan Y. Berarti Y-nya sama dengan negatif 8. Berarti kita ketahui ya bahwa titik potong sumbu Y-nya ya grafiknya itu berpotongan dengan sumbu Y pada titik koordinat berapa? Ya X, Y, yaitu X-nya 0 ya. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya negatif 8. Ya, kita bisa buat skemanya. Skemanya seperti ini. Ya, terus negatif 8-nya di sini ya. Ini adalah posisi atau titik koordinat dari 0, negatif 8. Ya, terus kita buat grafiknya, grafik parabolanya yang terbuka ke atas ya, seperti ini. Ya. Terus itu berpotongan dengan sumbu Y ya. Berpotongan dengan sumbu Y untuk grafiknya. Lanjut langkah berikutnya yaitu langkah keempat. Ya, kita tentukan titik ekstrimnya. Ya, kita tentukan titik ekstrim atau titik puncaknya. Ya, kita bisa lihat juga dari persamaan fungsi kuadratnya. Ya, karena harus ada rumus yang harus kita hafalkan. Ya, yaitu ini ya, XS sama dengan min B per 2A untuk YO sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Ya, apa itu XS dan Y0 atau YO ya. Ya, XS adalah sumbu simetrinya ya. Ada pada sejajar dengan X-nya atau berpotongan dengan garis X ya, sumbu X ya. Terus YO yaitu nilai optimum ya, nilai optimum ya. Nah, diketahui ya di sini ya, kita kerjakan XS-nya negatif B atau min B per 2A ya, kita masukkan B sama A-nya, B-nya 2, A-nya 1 ya. Kita masukkan jadinya min 2 per 2 kali 1. Hasilnya kita kerjakan yang 2 kali 1 sama dengan 2, berarti min 2 per 2 hasilnya min 1 atau negatif 1. Ini untuk sumbu simetrinya. Kemudian kita cari nilai optimumnya atau YO ya. Rumusnya min B kuadrat min 4AC per 4A ya. Kita kerjakan ya. Ini ada B kuadrat min 4AC per 4A, kita masukkan ya. Ini kita tahu bahwa B kuadrat min 4AC adalah nilai dari D ya, yang kita sudah tentukan di awal, yang ada di langkah kedua ya. Terus 4 kali A-nya adalah 1 ya. D-nya berapa? Adik-adik masih ingat ya, D-nya diskriminannya yang kita temukan di langkah kedua yaitu 36. Jadi di sini kita tulis negatif 36. Terus 4 kali 1 sama dengan 4. Berarti hasilnya berapa? Ya, negatif 9. Nah, kemudian kita bisa ketahui bahwa nilai ekstrimnya atau titik ekstrimnya adalah ya, XS, YO. Ya, XS-nya berapa? Negatif 1 ya. Terus YO-nya adalah negatif 9. Berarti nilai ekstrimnya atau titik ekstrimnya yaitu negatif 1, negatif 9. Ya, kita buat skemanya ya. Kita buat skemanya. Ini adalah negatif 1 ya untuk sumbu simetrinya. Kemudian di sini ada negatif 9 untuk nilai optimumnya.
Nah, terus kita tambahkan di sini ada perpotongan dengan sumbu Y. Ya, kemudian kita letakkan grafiknya, grafik parabola terbuka ke atas. Ya, seperti ini ya. Nah, insya Allah adik-adik bisa. Kemudian langkah berikutnya kita buat skema dari keseluruhan langkah yang kita buat tadi. Ya, itu langkah kelima, menggambar sketsanya. Ya, walaupun tadi sudah sedikit-sedikit dibahas ya. Yang pertama ya, gambar garis X dan garis Y bidang kartesius. Nah, seperti ini ya. Yang kedua, menentukan letak titik potong sumbu Y. Ya, kita tentukan letak titik potong sumbu Y yaitu 0,-8. Ya, di sini ya. Kemudian kita tentukan letak titik ekstrim atau titik puncaknya, yaitu -1, -9. Ya, ini -1 sumbu simeternya dan -9 adalah nilai optimumnya. Nah, kemudian membuat garis parabolanya. Ingat-ingat tadi garis parabolanya terbuka ke atas. Ya, karena A-nya lebih besar daripada 0. Dan kemudian apa? Nah, D sama dengan D lebih besar daripada 0, yaitu berarti grafiknya memotong sumbu X. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah skema dari grafik fungsi kuadratnya. Insya Allah adik-adik bisa mengerjakan ya. Kalau misalnya masih kesulitan bisa lihat videonya dari awal dulu atau tanyakan kepada guru kalian masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.